Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, ahli fikih dan periwayat hadits yang berkedudukan di Kufah. Ia juga merupakan ahli tafsir dan salah seorang murid dari Ibn Abbas. Karena ketinggian ilmunya sehingga ia digelari Jahbats ulama pemuka ulama. Dia adalah seorang imam, al-hafiz yang hafal banyak hadits dalam jumlah tertentu dan menghafal Al-Quran dan salah seorang yang mati syahid. Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah merupakan keturunan Habasyah, Ethiopia, dan menjadi Maula Walibah bin Harits dari Bani Asad. Ia tinggal di Kufah dan menjadi salah seorang tabi'in terkemuka di sana. Kelahiran. Tidak ada seorang pun dari para sejarawan atau yang menulis biografinya yang mengetahui tempat dan waktu kelahirannya. Mereka hanya menjelaskan bahwa dia terbunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriyah. Dia pernah berkata pada putranya, ayahmu tidak akan ada lagi setelah berusia 54 tahun. Jadi kelahirannya diperkirakan pada tahun 38 Hijriyah. Az-Zahabi menegaskan bahwa dia dilahirkan pada masa kekhalifahan Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan, dia berumur 49 tahun, jadi dia lahir pada tahun 46 Hijriyah. Sifat-sifatnya, Az-Zahabi berkata, ada yang mengatakan bahwa dia berkulit hitam. Dari Abdullah bin Numair dari Fitr, dia berkata, aku melihat Sa'id bin Jubair dengan rambut kepala dan jenggot berwarna putih. Tarikh al-Islam 6/367. Dari Ayub, dia berkata, Sa'id bin Jubair pernah ditanya seseorang tentang hidab dengan menggunakan tato, dia pun tidak menyukainya, dan dia berkata, Allah memberi pakaian seorang hamba dengan cahaya yang memancar di wajahnya kehormatan kemudian dia mematikannya dengan warna hitam tato. Dari Ismail bin Abdul Malik, dia berkata, aku melihat Sa'id bin Jubair memakai sorban berwarna putih. Tabakat Ibnu Sa'ad 6/267. Dari Al-Qasim Al-Arai, dia berkata, pernah pada suatu malam Sa'id menangis hingga penglihatannya rabun. Syiar A'lam An-Nubala 4/333. Guru-guru beliau, Abu Sa'id Al-Hudri, Adi bin Hatim At-Tai, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah Ad-Dausi, Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Aisyah. Tapi guru utamanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dengan setiap Sa'id bin Jubair mengikuti Abdullah bin Abbas layaknya bayangan yang selalu mengikuti orangnya. Dari sahabat inilah beliau menggali tafsir Al-Quran, hadis-hadis, dan seluk-beluknya. Darinya pula beliau mendalami persoalan agama maupun tafsirnya. Juga mempelajari bahasa hingga mahir dengannya. Dan pada gilirannya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali memerlukan ilmunya. Selanjutnya, beliau mengembara dan berkeliling di negara-negara muslimin untuk mencari ilmu sesuai kehendak Allah. Setelah merasa cukup, beliau memutuskan Kufah sebagai tempat tinggalnya. Dan kelak beliau menjadi guru dan imam di kota itu. Beliau menjadi imam salat bagi kaum muslimin di bulan Ramadan, terkadang membaca Al-Quran dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terkadang dengan qiraah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan terkadang dengan qiraah selainnya. Jika beliau salat sendirian, ada kalanya beliau khatamkan Al-Quran dalam sekali salat. Dan sudah menjadi kebiasaan beliau apabila membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab Al-Quran, dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Qs. Al-Mu'min 70-72. Atau ketika membaca ayat-ayat serupa yang berisi ancaman, maka menjadi gemetarlah badannya, gentar hatinya, dan menetes air matanya. Kemudian mengulang-ulang ayat tersebut sampai ada kalanya hampir pingsan. Beliau melakukan perjalanan ke Baitullah Al-Haram 2 kali setiap tahunnya. Pertama adalah pada bulan Rajab untuk melakukan umrah, lalu di bulan Zulqa'dah hingga usai ibadah haji. Tentang ketinggian ilmunya, diceritakan bahwa pada suatu hari Ibn Abbas berkunjung ke Kufah, penduduk setempat meminta fatwa tentang masalah haji. Ibn Abbas menjawab, mengapa kalian meminta fatwa kepada saya, sementara di tengah-tengah kalian ada Ibnu Mudahmah, maksudnya Sa'id ibn Jubair. Menurut Qatadah, Sa'id ibn Zubair adalah seorang tabi'in yang paling alim dalam bidang tafsir Al-Quran. Dan Sufyan Ats-Tsauri berkata di hadapan Ibrahim An-Nakhai, ambillah tafsir Al-Quran dari 4 orang,
yaitu dari Said ibn Zubair, Mujahid, Ikrimah, dan dari Ad-Dahhak. Said juga terkenal sebagai seorang pemberani, ia termasuk salah seorang penentang penguasa Irak yang terkenal zalim waktu itu, Hajjaj bin Yusuf, seorang raja muda Umayyah di Irak. Perbincangannya dengan penguasa Irak menunjukkan bahwa ia seorang yang sangat pemberani dalam menegakkan kebenaran. Sehingga kemudian ia dipancung kepalanya. Hajjaj membunuh Said pada tahun 95 pada usia 49 tahun. Kepala Said terisah dengan raganya. Konon, Hajjaj bin Yusuf tidak pernah bisa tidur setelah memancung Said, dan ia bertahan hidup tidak lama, dan meninggal beberapa hari setelah itu. Sebelum meninggal Hajjaj bin Yusuf berkata, "Apa yang terjadi antara aku dan Said? Setiap kali mau tidur, ia selalu menyeret kakiku." Di antara ahli Al-Quran yang pernah belajar kepadanya adalah Abu Amr bin Ala, salah seorang ahli qiraat 7. Wallahu